Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu BBRS atau Bank Pembiayaan Syariah. Saya Ica Puspita sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian dari apa itu tentang BBRS. Oke, langsung kepada yang pertama. BBRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan yang berbentuk bank dengan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Pada sistem perbankan nasional, BBRS hanya berfokus pada melayani usaha mikro dan kecil atau UMK dengan memiliki proses yang mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan yang mudah. Jadi BBRS sendiri ini adalah kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. BBRS ini hampir sama dengan BPR konvensional, yang mana BBRS ini kegiatannya jauh lebih sempit daripada kegiatan bank usaha lainnya. Oke, selanjutnya yang slide kedua yaitu adalah sejarah pendirian BBRS. Di Indonesia sendiri, bank syariah yang pertama didirikan itu pada tahun 1992 yang dinamakan oleh Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak sedikit terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia ini akan terus berkembang. Kenapa? Karena berdirinya BBR syariah ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan. Bank Muamalat Indonesia atau BMI ini sendiri berdiri pada tahun 1902, namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu. Di tahun yang akan mendatang ini jumlah bank syariah akan terus meningkat seiring dengan adanya pemain-pemain baru atau sarjana baru, dan dengan bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, dengan dibukanya unit usaha syariah di bank-bank konvensional. Oke, saya M. Farizal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang terdapat pada BPRS. Dimulai dari atas, yaitu ada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, RUPS ini adalah sebagai wadah bagi para pemegang saham dalam penyampaian ketika ingin mengambil keputusan. Dan RUPS ini sangat penting bagi pemegang saham ketika pemegang saham ini ingin menentukan kebijakan perusahaan. Di bawahnya ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. DPS ini bertugas untuk memberikan fatwa agama, terutama dalam produk-produk bank syariah. Nah, jadi nggak cuma di BPRS saja, kemudian melakukan pengawasan bersama dengan Dewan Komisaris. Sedangkan Dewan Komisaris di sini tuh bertugas untuk mengawasi bersama dengan DPS tadi dan memberikan saran bagi direksi dalam pengambilan keputusan dalam hal operasional perusahaan. Nah, di bawahnya ada direksi. Direksi ini bertugas untuk mengambil keputusan dan mengontrol operasional dalam perusahaan. Di bawah direksi ada kepala divisi operasional dan kepala divisi marketing. Sedangkan di bawah kepala divisi operasional ada kabak operasional. Nah, kabak ini kepala bagian atau manajer. Nah, di bawah kabak operasional ini ada kantor kas, pembukuan, customer service, dan teller. Sedangkan di kabak umum atau SDM ini ada IT, satpam driver, dan cleaning service. Sedangkan di bawah kepala divisi marketing ini ada kabak lending, kabak funding, dan kabak remedial. Nah, untuk kabak funding ini bertugas untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari nasabah. Dan dana yang dihimpun oleh funding ini lalu akan disalurkan keluar dari pihak bank melalui berbagai macam produk pinjaman yang ditawarkan kepada nasabah, baik pinjaman secara individu, lembaga, maupun pihak swasta. Dan proses ini dilakukan oleh pihak lending. Nah, untuk kabak remedial ini bertugas untuk melakukan penanganan bagi para peminjam yang bermasalah atau macet. Nah, di bawah kabak lending ini ada support admin, EO, dan staff lending. Nah, untuk EO ini adalah account officer. Nah, account officer ini bertugas untuk memproses calon debitur atau pemohon pembiaya atau peminjam sehingga menjadi debitur. Nah, di bawah kabak funding ini ada staff funding, dan di bawah kabak remedial ini ada staff remedial.
Oke, selanjutnya ada hubungan BI dengan BPRS. Secara umum, hubungan keduanya ini adalah BI sebagai pembuat peraturan tentang hal pendirian, pengawasan, maupun operasional, dan lain-lain tentang kepada DPRS ini. Dan seperti teman-teman lihat di PPT, ada 3 contoh peraturan BI tentang BPRS. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Di dalam peraturan ini tuh BI dapat melakukan pengawasan dan penilaian terhadap BPRS, dan juga BI mempunyai hak pengaturan, hak memberi dan mencabut izin, dan hak untuk mengawasi dan mengenakan sanksi. Yang kedua ada peraturan Bank Indonesia nomor 1123 Peraturan Bank Indonesia tahun 2009 tentang BPRS. Di dalam peraturan ini itu berisikan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian BPRS, termasuk pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta kegiatan usaha BPRS. Dan yang ketiga ini ada peraturan BI nomor 13.5 PBI tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang batas maksimum penyaluran dana BPRS. Nah, dalam peraturan ini seperti yang bisa dilihat di judulnya, yaitu mengenai batas maksimum penyaluran dana atau BMPD bagi BPRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan bank dengan BPRS. Yang pertama, bank menghimpun dana yang berasal dari masyarakat berbentuk simpanan. Sedangkan BPRS menghimpun dana masyarakat berupa tabungan, deposito berjangka atau lainnya yang serupa. Kedua, menjual, membeli dan menjamin resiko sendiri berdasarkan kepentingan nasabah maupun perintah dari nasabah itu sendiri. Sedangkan yang BPRS menawarkan pendapatan dana dan pembiayaan melalui prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Bank Indonesia. Yang ketiga, meminjamkan dana, meminjam atau menempatkan dana, entah itu memakai sarana telekomunikasi, memakai surat atau wesel. Sedangkan yang BPRS menempatkan dananya berbentuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, tabungan bank lain, dan deposito berjangka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan BPR dengan BPRS. Dapat dilihat pada slide, itu adalah perbedaan BPR dengan BPRS. Yang pertama itu BPR. Menurut legalisasinya, BPR merupakan usaha legal menurut hukum Indonesia, sedangkan BPRS investasi usaha halal dalam hukum Islam. Kemudian status banknya, BPR itu intermediari, sedangkan BPRS status banknya intermediari dan investor. Kemudian hubungan kreditur debitur, BPRS hubungan kemitraan. BPR mempunyai sistem bunga dan fee, sedangkan BPRS sistem bagi hasil, margin, dan fee. Bunga atas dasar pokok. Kalau BPRS nisbah hasil dari proyeksi penjualan. BPR memiliki pembayaran bunga tidak mempertimbangkan usaha, sedangkan BPRS pembayaran bagi hasil tergantung hasil usaha. Kemudian BPR kehalalan bunga diragukan. Kalau BPRS kan sudah pasti halal. Kemudian BPR tidak ada dewan pengawas syariah. Kalau BPRS ada dewan pengawas syariah. Kemudian BPR penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, sedangkan BPRS penyelesaian masalah melalui pengadilan agama. Dan terakhir itu BPR bank tidak menggunakan risiko, sedangkan BPRS bank ikut menanggung risiko usaha. Kemudian produk atau fasilitas bank pembiayaan rakyat syariah. Produk atau fasilitas yang dapat diberikan oleh BPRS yaitu dengan cara memobilisasi dana nasabah. BPRS dapat mengotorisasi dana dari masyarakat yang dihimpun ke bentuk seperti simpanan wadiah, seperti adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini digunakan untuk menitip infak, sodako, ONH atau biaya haji dan lainnya. Kemudian ada dua cara untuk memobilisasi dana nasabah tersebut, yaitu dengan cara simpanan dan tabungan BPRS yang isinya
yang terdiri dari simpanan amanat yang adalah titipan amanah berupa dana infak, sodako, dan zakat. Kemudian ada tabungan wadiah, yaitu tabungan badan usaha milik pribadi. Kemudian ada juga deposito wadiah atau deposito mudhoroba yang berdasarkan bagi hasil keuntungannya lebih kecil dari mudhoroba. Kemudian yang kedua ada penyaluran dana dalam BPRS. Itu terdiri dari mudhoroba, musyarakah, bai, bid, saman, ajil, terus murabahah, qardul hasan, istiqna, aliwala, yang nantinya itu akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu akad-akad di BPRS. Di sini yang pertama ada mudharabah, yang kedua ada musyarakah, yang ketiga ada bai, bid, saman, ajil, yang keempat ada murabahah, yang kelima ada qardul hasan, yang keenam ada istisna, yang ketujuh al-hiwalah. Yang pertama ada mudharabah, di mana pemilik dana dan pengelola dana keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada musyarakah, di mana antara pengusaha dengan bank, di mana modal kedua pihak digabungkan untuk membangun sebuah usaha yang dikelola bersama, dan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal. Yang ketiga ada bai, bid, saman, ajil, di mana bank dan nasabah, di mana bank menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah. Kemudian nasabah akan membayar harga sesuai dengan kesepakatan Jadi kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama. Yang keempat ada murabahah, di mana antara bank dan nasabah, bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal yang dibutuhkan oleh nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank atau keuntungan saat jatuh tempo. Yang kelima ada qardul hasan, di mana antara bank dan nasabah layak menerima pembiayaan kebijakan, di mana nasabah hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk membayar risis. Selanjutnya ada istisna, di sini ini di mana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu dan mekanisme pembayaran disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Yang terakhir ada al-hiwalah. Di sini pengalihan utang oleh nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar tagihan yang seharusnya. Pembiayaan ini menggunakan prinsip utang di mana BPRS akan mendapat juroh dari nasabah yang besar dan cara pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Pertumbuhan dan perkembangan BPRS di Indonesia. Keberadaan Bank Syariah di Indonesia telah diakui secara formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Menurut undang-undang tersebut, terdapat dua jenis bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau bisa disebut dengan BPRS. BPRS pertama kali di Indonesia didirikan pada tahun 1991 di Jawa Barat sampai dengan bulan Oktober 2002. Jumlah BPRS di Indonesia tercatat sebanyak 83 buah
yang tersebar di 25 wilayah kantor Bank Indonesia. Sekian, terima kasih. Mekanisme pendirian BPRS. Di sini yang pertama ada persyaratan umum, yang kedua ada permohonan izin arsip, yang ketiga ada permohonan izin usaha, yang keempat ada persiapan praoperasional BPRS, yang terakhir ada laporan pembukuan. Di persyaratan umum, yang pertama harus memperoleh izin dari Menku RI dengan pertimbangan BI. Yang kedua, didirikan dan dimiliki oleh Pemda, koperasi dan PT. Yang ketiga, wilayah pelayanan mencakup desa-desa, perkotaan di satu wilayah kecamatan, kedudukan BPRS. Yang selanjutnya permohonan izin arsip. Di permohonan izin arsip mengajukan permohonan tertulis ke Menku RI dengan lampiran rencana akte pendirian dan AD BPRS, rencana kerja BPRS pada tahun pertama, dan selanjutnya di permohonan izin usaha. Di permohonan izin usaha mengajukan permohonan izin usaha dan diajukan ke Menku RI dengan melampirkan kopi AD BPRS yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI, menyampaikan prosedur dan sistem tata kerja BPRS disertai warkat yang akan digunakan, mengirim data pengurus BPRS. Yang selanjutnya ada persiapan praoperasional BPRS. BPRS yang telah memperoleh izin usaha harus ke Pemda setempat untuk memperoleh WDP dan SITU, serta harus telah melakukan kegiatan operasional selambat-lambatnya 3 bulan sejak dikeluarkan izin BPRS tersebut. Yang terakhir ada laporan pembukuan. Laporan pembukaan BPRS pada hari pertama operasional harus dilaporkan kepada BI setempat dengan melampirkan neraca awal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.